maka ilmunya itu namanya mekanika, ya. Terus kalau sampai dengan suhu, itu namanya termodinamika. Oh, Pak Risa ya? Teman-teman saya di kimia ITB itu ada yang namanya Pak Yesi, lalu Pak Rino, tapi ada juga Bu Rino, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya sampai dengan ini, itu optik namanya, ya. Kalau sampai 6 besaran pokok itu elektromagnetisme. Nah, ini nih kurang kok. Nah, gitu ya. Jadi kalau sampai ini semua, sebentar. Nah, kalau yang mencakup semua besaran ini apa namanya? Ilmu apa? Iya Pak Tamrin, nanti PPT-nya akan kita share besok paling lambat ke grup. Coba bisa ada yang menulis di bagian chat kalau ini namanya ilmu apa. Jadi kalau tadi ini ilmu mekanika, ini ilmu termodinamika, ini optik, ini elektromagnetisme, ini namanya kalau menggunakan semua itu namanya ya kimia, atau kadang-kadang kalau fisika modern ya sampai dengan ada partikel, tapi ya lebih tepat kimia. Cuma saya ingin memberitahu kimia itu fokusnya adalah pada zat. Jadi walaupun mencakup semua, misalnya ketika membahas arus listrik, bukan semua konsep dibahas. Hukum Kirchhoff misalnya tidak dibahas ya. Jadi hukum Ampere, terusnya Biot-Savart segala macam tidak dibahas. Dibahasnya hanya arus listrik kaitannya dengan zat. Hanya bagaimana arus listrik itu bisa memaksa reaksi yang menyebabkan perubahan zat atau reaksi kimia bisa menghasilkan arus listrik. Makanya ilmunya elektrokimia. Kalau kita berkaitan dengan cahaya juga bagaimana kaitannya cahaya dengan zat. Kalau cahaya berinteraksi dengan zat, apa yang terjadi? Ilmunya namanya spektroskopi. Kalau suhu, maka bagaimana suhu terhadap zat? Akhirnya ilmunya termokimia misalnya ya. Waktu, bagaimana dengan zat? Akhirnya laju reaksi dan lain-lain. Jadi pusatnya adalah zat walaupun mencakup semua besaran pokok itu ya. Nah, sekarang saya ingin memberi beberapa aturan yang kita gunakan di Indonesia dan secara internasional adalah bahwa secara umum nama besaran tidak sama dengan nama satuan ya, tentu saja ya. Kalau besarannya panjang, satuannya meter. Besarannya massa, satuannya kilogram ya. Nah, lalu lambang besaran tidak sama dengan lambang satuan. Jadi contohnya misalnya dalam fisika, lambang besarannya M, lambang satuannya kilogram. Lambangnya X atau L, X itu posisi misalnya, satuannya M, meter. Lambang besarannya T, waktu, satuannya S, second, detik ya. I, ini I maksudnya bukan L ya. I itunya A, ampere. I itu kuat arus maksudnya ya. Oh iya, saya ingin Bapak Ibu memberi komentar di chat. Apakah kursornya ini kelihatan tidak? Atau cuma layarnya, cuma presentasinya saja? Oke, kelihatan, baguslah. Oke, jadi terus selanjutnya ini muatan, lambang muatan ini adalah lambang satuannya, coulomb ya. Ini delta E adalah perubahan energi dalam misalnya, satuannya adalah joule, lambangnya ya. Lambangnya. Nah, kalau dalam kimia misalnya R itu rate of reaction, laju reaksi, satuannya meter per second. C konsentrasi, satuan molar misalnya. N besaran mol, satuannya jumlah zat ini satuannya mol. Lalu ada aturan lain. Jadi selain poin pertama dan kedua tadi, nama besaran tidak sama dengan nama satuan, lambang besaran tidak sama dengan lambang satuan, ada aturan lain. Tapi sebelum aturan lain itu, saya ingin tanya,
Coba tulis di chat. Dalam fisika ada satu contoh di mana lambang besaran sama dengan lambang satuan. Tapi cuma satu, sejauh ini saya cuma menemukan satu saja. Yang lain tidak. M beda. Maksudnya untuk M itu kan untuk massa, satuannya kilogram kan. Beda kan, kg. Ini untuk satu satuan besaran, sepasang besaran satuan tertentu. Coba Newton. Besarannya adalah F. Satuannya adalah, masih beda kan ya. Ini dalam fisika saya tambah nih, F. Satuannya N. Ya kan? Masih beda. Apa? Faraday itu tetapan namanya, bukan besaran kalau Faraday. Tetapan. Kalau pakai besarannya besaran muatan, satuannya bisa Faraday, ya. Faraday itu bisa jadi satuan muatan, beda juga. Tapi lambang tetapan Faraday memang F. Ada satu, kalau panjang lambang lambda, satuannya meter atau mikro atau apa ya. Suhu satuannya Kelvin, Celsius, enggak ada satu. Ini ada yang belum ketemu nih jadinya. Iya betul, akhirnya Bu Aulia menuliskan V. Ya. Voltage, beda potensial, lambangnya V. Satuannya volt, walaupun kalau dipanjangin dia beda memang. Ini satu-satunya, tidak ada lagi. Ya. Satu-satunya saja. Nah, karena itu untuk membedakan besaran sama satuan, kalau sama gini, besaran itu garis miring, satuan huruf miring, satuan itu tegak. Jadi ini ya, penulisan lambang besaran selalu italic, tapi satuannya selalu tegak dengan ada beberapa pengecualian. Aturan untuk lambang tetapan, ini tetapannya ya. Contohnya tadi Faraday ya, tetapan Faraday misalnya. Itu seperti lambang besaran, dia harus miring. Ya. Intensitas cahaya lambangnya I, satuannya kandela, CD. Ya, jadi beda juga. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyorot dari semua besaran pokok ini, basic quantities disebutnya ya. Basic quantities itu ingin saya sorot yang terakhir. Ya, ada 7, yang terakhir adalah amount of substance. Bahasa Indonesianya, besaran pokok ini tergabung dalam perjanjian internasional tentang sistem satuan internasional. Bisa diperhatikan bahwa besaran pokok yang terakhir itu adalah amount of substance kalau diterjemahkan menjadi jumlah zat. Jadi mulai sekarang itu sudah tertulis dalam perjanjian internasional, kok cuma orang-orang Indonesia aja yang tidak mau nurut sama perjanjian internasional. Tidak disebut amount of mole, enggak. Bukan amount of mole kan. Amount of substance. Jadi mulai sekarang istilahnya adalah jumlah zat. Jangan jumlah mol. Jumlah zat ini sekian, nah sekian dengan satuan mol. Jadi mol itu satuannya. Besarannya adalah jumlah zat, ya, bukan jumlah mol. Nah, jadi itu mulai ditinggalkan sekarang karena sama sekali betul-betul secara jelas tertulis dalam perjanjian internasional ini. Ya. Oke, itu satu. Terus berikutnya, sebelum kita bahas yang lain, saya berpindah dulu ke ini. Tapi sebelum itu, saya berpindah ke mana? Papan tulis dulu. Tapi sebelum itu, coba pakai Sokratif lagi. Nyalakan Sokratifnya. Saya akan buat beberapa pertanyaan. Yang pertama, di antara ini saya hapus dulu ya, supaya tidak terpengaruh. Jangan terpengaruh. Ini yang nomor 1 dulu yang dijawab ya. Ini saya pindahkan dulu ke bawah. Oke. Kita jawab yang pertanyaan dulu, pertama dulu coba.
Di antara molaritas dan kemolaran yang benar apa? Ya, jangan terpengaruh dengan angka yang di sini ya. Yang benar molaritas, true or false ya. Kalau setuju Bapak Ibu sekalian bahwa yang benar molaritas, jawab true. Kalau menurut Bapak Ibu kemolaran, jawab false ya. Oke, sudah ada 50 sekian orang menjawab dari 79 yang menggunakan Sokratif. Yang tidak berhasil menghidupkan Sokratif, menjalankan Sokratif, tidak usah memaksakan diri ya, santai saja. Oke, saya sudah lihat di sini sejauh ini jawabannya adalah yang setuju 75% ya. Berikutnya, sekarang saya hapuskan saja, jadi berhenti menjawab sekarang ya. Berhenti menjawab. Sekarang kita buat jawab pertanyaan kedua. Di antara keelektronegativan dan elektronegativitas, jadi kalau tadi molaritas dengan kemolaran, sekarang antara keelektronegatifan dengan elektronegativitas. Yang benar yang mana? Yang benar adalah di sini elektronegativitas, true or false. Silahkan sebentar. Ya, sudah saya on kan. True or false. Nah, saya yang di sini menggunakan Socrative Teacher itu langsung melihat pertumbuhan jawaban. Ada sekian orang menjawab, 55, 58 sekarang udah 60 sekian dan seterusnya. Dan bisa melihat pertumbuhan persennya nanti naik turun gitu ya. Jadi saya bisa melihat. Ternyata dari sejauh ini yang menjawab true adalah, wah ini demokratis sekali, 50%. Oh, udah berubah dikit, 49%. Oke ya. Sekarang berikutnya pertanyaan, oh ini berubah lagi jadi 51%. Saya hentikan saja, udah di atas 80 orang menjawab. Sekarang pertanyaan ketiga. Di antara biologi molekuler dan sebentar. Saya salah pencet ini. Di antara biologi molekuler dan biologi molekul yang benar yang mana? Jawabannya adalah yang disebut yang benar adalah biologi molekul. True or false? Sejauh ini sudah 80-an yang menjawab. Itu ternyata 25% menjawab true, 75% menjawab false. Sudah tetap nih, tidak berubah lagi. Nomor berikut. Asumsikan kita punya besi A dan besi B yang bentuknya sama, yaitu bentuknya adalah kubus dan masanya juga sama, yaitu masanya 1 kg misalnya ya. Yang satu tapi besi A itu 100 derajat, besi B 0 derajat. Maka kalimat ini benar atau salah? Besi A mengandung kalor yang lebih banyak dari besi B. Masanya persis sama, bentuknya persis sama, sama-sama kubus. Jawabannya adalah, silahkan dijawab, saya baru hidupkan
Jangan terpengaruh jawaban yang ada. Ini dari kelompok kemarin. True atau false? Jawabannya ternyata 48% menjawab true, 52% menjawab false. Terakhir, saya hentikan ya, sudah 70 sekian orang menjawab. Sekarang terakhir, rumus molekul asam asetat ya, ada 5 soal. Adalah CH3COOH. True atau false? True or false? Oke, kita lihat sekarang sudah 49% ternyata ya, lawan 51%. Oke, jadi coba disimak tuh kira-kira seperti itu hasilnya, kira-kira benar atau enggak. Itu sebetulnya mana yang benar? Sebentar, sekarang saya menjalankan ini dulu. Apa namanya? Papan ya. Wah, harus dibikin susah juga. Sebentar. Ini saya mau menyambungkan ini. Baik, papan saya tidak berhasil. Time out katanya. Coba diulang. Ya, sebentar. Saya menyiapkan ini dulu. Oke, saya kelihatannya layar saya ini harus diubah atas nama AGKI supaya gampang masuk. Jadi beberapa sudah ikut sebelumnya, jadi sudah tahu jawabannya ya. Oke, saya harus ubah dulu peserta ini.
Wah, ada masalah juga. Ya, kalau sebentar, saya lagi ada masalah dengan ini. Oh, sekarang berhasil. Oke. Iya, sip. Jadi kita teruskan ya. Sekarang tolong ditulis di chat ya. Apakah sudah muncul tulisan stop broadcast? Belum ya. Stop broadcast sudah keluar belum? Oke, sudah. Sekarang kita bisa jalankan. Iya. Jadi kita coba. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa amount of substance itu jangan lagi dibuat apa pakai istilah jumlah mol ya. Jadi jumlah mol tidak dipakai lagi, dan tadi disebutkan juga lambang besaran itu berbeda dengan lambang satuan ya. Jadi jumlah mol mulai sekarang itu diubah menjadi istilah jumlah zat, amount of substance ya. Jadi itu tidak dipakai lagi. Lalu perhatikan kebiasaan kita sebagai kimiawan. Mol O2 sama dengan 0,1 mol. Gram H2O sama dengan 9 gram. Terusnya M HCl misalnya sama dengan 0,05 molar dan seterusnya. Perhatikan, itu tadi aturan yang sudah disebut sebelumnya. Lambang besaran selalu italic, lambang satuan selalu tegak, dan harus berbeda. Ya, dalam fisika cuma ada satu kasus yang sama, yaitu V tadi ya, beda potensial. Lambang besarannya V, lambang satuannya V, tapi V-nya yang satu miring, yang satu tegak. Perhatikan ini. Nah, ini kan, ini beberapa tempat, walaupun banyak juga yang sudah tidak menggunakan itu, tapi masih sama ini. Lambang besaran dengan lambang satuan. Jadi mulai sekarang harus diubah menjadi NO2 sama 0,1 mol. Biasakan untuk menggunakan lambang besaran berupa variabel, yaitu N kecil. Itu bukan lagi pakai mol. Ya. Molnya itu di kanan. Contoh lain ini, M H2O, karena massa itu M sama dengan 9
kilogram. Jadi bukan G H2O. Dan ini bisa pakai CHCl sama dengan 0,05 molar ya. Oke, kemarin ada yang tidak setuju ini karena nanti katanya harus tidak bisa membedakan antara molar dengan molal dan sebagainya. Karena misalnya kalau untuk sifat koligatif kenaikan titik didih, misalnya C gula itu harus dalam satuan molal. Yang nggak masalah karena sesuai satuan yang ditulis saja, sesuai konteksnya, bisa pakai C. Nah, walaupun saya pribadi masih agak khusus untuk konsentrasi saya masih bisa dikatakan memaafkan lah ya. Boleh saja pakai M. Tapi untuk yang lain, nah ini udah jelas. Misalnya sebagai contoh ini sama sekali tidak boleh lagi terjadi. Ya. Masa lambang besaran massa itu menjadi G. Ini juga tidak boleh lagi terjadi. Ya. Ya, harus diganti dengan ini. Ya. Untuk konsentrasi ya masih dimaafkan lah. Karena ada alasan supaya katanya koligatif itu langsung siswa ingat itu harus molar, walaupun ada juga cara yang lebih di secara lain yaitu pakai C tapi CM ya, konsentrasi molar, konsentrasi molal. Bisa dipertimbangkan pakai notasi yang paling bawah itu. Normalitas juga ya CN sama ya. Walaupun normalitas sebetulnya sudah dianggap itu ya. Tapi sebetulnya misalnya ada alasan supaya lebih mudah ingat G. Malah mengacaukan karena di fisika sudah biasa menggunakan notasi yang berbeda antara, malah itu menjadi membingungkan karena di fisika selalu M misalnya sama dengan 5 kg. L sama dengan 2 meter. Dia sudah terbiasa untuk membedakan lambang besaran dan lambang satuan. Contoh lain misalnya W usaha atau apalah sama dengan 20 J besar ya. J besar itu maksudnya kalau mau dipanjangkan itu kan ini meter, ini 5 kilogram, ini 20 joule ya. Kalau dipanjangkan huruf kecil jadinya ya. Kalau disingkat huruf besar. Biasanya ada kebiasaan seperti itu. Kalau nama orang, joule itu nama orang, Newton itu nama orang. Ketika disingkat jadi huruf besar. Ini kalau dipanjangkan karena untuk membedakan dengan nama orang jadi huruf kecil. Ya. Udah biasa, jadi tidak perlu takut bingung. Ya. Nah, mengenai perlambangan untuk valensi pakai N kecil segala macam nggak ada masalah karena tergantung konteksnya ya. Tergantung konteksnya. Oke. Nah, ya ini memang agak kesulitan kalau di papan tulis untuk miring, gimana miringnya? Ya sudahlah kalau di papan mah dimaafkan. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau pakai Word, Microsoft Word untuk ngetik soal segala macam ya disiplin. Nah, kalau misalnya konsentrasi, iya boleh pakai huruf kotak. Jadi konsentrasi itu akhirnya C atau kadang-kadang pakai M, fraksi mol pakai X, ya. Lalu khusus molar itu boleh pakai ini. Kalau ini dibolehkan, ya ini disepakati oleh di komunitas kimiawan, ya 0,1 M misalnya itu boleh HCl-nya. Jadi Pak Udin ya Pak, jadi bisa. Oke, ini panggilannya Pak Sahab atau Pak Udin ya. Nah, jadi massa jadi M kecil memang ya. Oh Bu Ana, ya oke. Ya lah, jadi massa jangan lagi pakai G kecil. Tidak ada di buku apapun pakai G kecil. Kalau mau pakai garis bawah boleh lah untuk membiasakan siswa untuk bisa membedakan besaran dan satuan.
Oke. Nah, ada yang menarik lagi. Mengenai rumus. Ini rumus matematik ya. Kita lihat sekarang rumus matematik. Rumus matematika tentunya tersusun atas lambang-lambang variabel. Kalau di dalam matematik disebutnya lambang variabel dengan tetapan ya, angka 2, angka 3 segala macam. Ya, tekanan osmosis CRT sudah benar jadinya. Rumus matematika itu, nah sekarang kita lihat beberapa kebiasaan lama. Mol, apalah misalnya NO2 sama dengan gram per mr misalnya ya. Lalu ada M HCl sama dengan mol per T. Perhatikan rumus-rumus semacam itu. Ini satuan atau besaran? Coba kita lihat. Ini satuan atau besaran? Coba ditulis di chat. Satuan, kan ini satuan atau besaran? Satuan, ini satuan atau besaran? Yang terakhir itu. MR satuan atau besaran? Kalau MR. Gimana? MR besaran, ya. Jadi, satuan besaran. Jadi, ini menarik polanya. Satuan, besaran. Ya. Konsisten dengan ini. Ini adalah satuan. Ini satuan. Ini besaran. Jadi M besar itu satuan, mol itu satuan, V besaran di J di baris berikutnya konsisten ya. Jadi orang kimia ini konsisten, satuan besaran. Jadi nanti supaya semakin konsisten, usulkan ke guru fisika rumus ini. Nah, beberapa mesti itu rumus apa coba? Rumus dari hukum apa coba? Yang saya tulis di paling bawah itu. Coba ditulis di chat. Itu rumus untuk hukum Newton. Pernah lihat kayak gitu? Gak pernah. Biasanya kan F sama dengan M. Ini besaran, ini besaran, ini besaran. Ini supaya cocok apa aja dan kebiasaan orang kimia. Satuan besaran gitu ya. Satuan besaran. Yang konyol ya tentunya. Yang benar adalah yang ini kan ya. Jadi ini semua sama. Jadi yang benar itu adalah N. Ya. NO2 misalnya adalah M per MR. Malah lebih bagus lagi kalau M per MM ya, massa molar, supaya satuannya cocok. Karena ini sejarah sebetulnya. Kalau kita mengukurnya secara relatif. Tapi akhirnya pakai satuan gram per mol. Nah, terus berikutnya ya ini kalau di sini kursor memang tidak kelihatan ya. Saya susah untuk menunjuk. Yang baris kedua ini mestinya C sama dengan N per P. Nah itu. Jadi kita menjadi kan termasuk dalam komunitas sains. Ya. Di fisika sudah biasa menggunakan lambang-lambang besarannya, kita menggunakannya juga, gitu ya. Oke. Jadi Bu Rafika itu tulisan C sama dengan N per V kelihatan nggak?
Ya, massa molar Pak Ito, ya massa molar itu lambangnya mm jadinya. Ya. Di sejarahnya memang sering pakai W sebagai berat. Sekarang mestinya semakin tidak bisa diterima. Kalau dulu massa dengan berat di dalam fisika itu sering dipertukarkan, ya. Jadi ini bisa dengan ini massa lambangnya M, berat lawan lambangnya W dari weight, ya. Tapi sekarang massa itu satuannya kilogram, ini satuannya newton. Akhirnya mestinya ini sudah tidak bisa lagi dipakai untuk pengganti massa, ya. Betul, jadi massa dimana jadi W itu M kali G, dipengaruhi gravitasi. Di bulan beda lagi terasanya kan ya. Jadi memang jangan lagi menggunakan W. Buku-buku kimia yang lama masih menggunakan W, tapi di yang sekarang disarankan untuk berubah jadi M kecil, ya. Daripada menunggu, kita mulai saja walaupun masih banyak salah di mana-mana, daripada kita menunggu perubahan ikut arus saja, nanti suatu saat 10 tahun lagi ya akhirnya terpaksa berubah. Lebih baik berubah dari diri sendiri kan lebih enak, ya. Lambang W bisa juga usaha. Memang W itu ada berat, sekarang usaha. Sekarang gini, saya ingin bicara tentang W sama dengan usaha. Kalau di kimia, W sama dengan min P delta V itu namanya apa ini? Coba ditulis. Nah, BM jadi sudah dihapus ya. Berat molekul. Ya. Berat molekul sudah dihapus. Oke, jadi W di dalam itu ubahlah mulai sekarang jadi pakai M saja supaya konsisten selalu, siswa tidak bingung dari masuk bab berbeda. Jadi kita harus melakukan, nanti buku-buku juga harus kita ubah semua ya. Jadi MR ganti MR masih boleh digunakan dalam pembahasan ketika kita membahas massa atom relatif, massa molekul relatif ya. Tapi ketika sudah membahas stoichiometry, pakai rumus-rumus untuk menghitung massa dan sebagainya, pakai N sama dengan M per MR gitu ya, atau MM, gunakan MM saja ya. Jadi massa itu gram atau kilogram, sedangkan weight itu sebetulnya sudah satuannya dina atau newton ya. Jadi memang itu ya, sebaiknya sudah tidak menggunakan W lagi. Nah, sekarang mengenai usaha. P delta V itu apa ya? Satuannya apa sih? Namanya apa sih ini kalau di kimia? Ya, ada pertanyaan yang bagus, bagaimana kalau buku-buku yang ada masih menggunakan simbol yang salah? Saya bahkan menggunakan textbook pun, kalau textbook yang sama, saya koreksi, saya sebutkan bahwa ini yang kalau di buku disebutnya ini, gitu aja. Ini yang kalau di buku ditulis ini, dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang ada yang bisa menuliskan itu W itu apa kalau dalam rumus min P delta V atau plus P delta V? Nah, kalau di kimia lebih sering disebut kerja. Kalau di kimia, di fisika disebutnya usaha. Ada bab usaha dan energi kan ya. Sekarang gini, yang mana yang lebih benar antara usaha dan kerja? Bahasa Inggrisnya kan work ya. Lebih tepat kerja memang. Kalau usaha kan effort. Tapi lebih tepat, lebih bagus lagi untuk memastikan bahwa yang salah satu lebih benar dari yang lain adalah dengan menyuruh
guru fisika untuk mendorong dinding beton seharian penuh. Coba suruh dorong dinding beton seharian penuh. Berapa usahanya? Tulis nilai usahanya berapa ketika mendorong dinding beton seharian penuh. 0. Kasihan amat kan? Nanti bilang ke guru fisika, Bapak sudah atau Ibu sudah dorong dinding beton seharian penuh, dianggap enggak berusaha. Kasihan amat. Dia sudah berusaha, usahanya tidak 0. Usahanya tidak 0, cuma nggak ada kerjaan. Jadi yang 0 apa? Kerja. Jadi istilah yang benar apa? Kerja. Ya. Jadi gitu nanti coba bicara sama guru fisika gitu ya. Pak, dorong dinding beton itu seharian penuh, tolong. Gitu kan ya. Terus berapa usahanya? 0. Wah, kasihan udah terengah-engah gitu kok. Usahanya 0. Usahanya tidak 0, tapi kerjaan. Tapi nggak ada kerjaan. Gitulah ya, sampaikan. Biar guru fisika itu nanti ngikutin orang kimia, namanya kerja. Ya. Oke. Jadi ini coret. Ya. Ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat bahasa ilmiah itu menjadi kuat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Dan kemajuan bangsa amat ditentukan oleh bahasa ilmiah yang kuat salah satunya. Ya. Jadi kita guru-guru akan membantu penguatan bahasa ilmiah. Ya. Bu Andria, Bu Siti Atiyah ini kelihatannya masalah dengan sambungannya, sering putus nyambung. Ya sudah, nanti dibagikan kan ininya ya. Sekarang kita teruskan dengan hal lain. Kita balik lagi ke presentasi yang tadi lagi ya. Jadi tolong tulis di chat kalau sudah kelihatan halaman kosong presentasi. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ya sudah. Nah, sekarang singkatan. Bagaimana tentang singkatan ya? Kita teruskan. Ya. Secara prinsip singkatan besaran, singkatan satuan, dan singkatan secara umum didasarkan atas bahasa internasional singkatannya. Saya beri contoh. Panjang, kan kita tidak lambangkan dengan P, tapi L, length ya. Atau yang lebih sederhana misalnya waktu. Kita tidak lambangkan dengan W, waktu W sama dengan 10 detik gitu ya. Tapi kita gunakan T dari time gitu kan ya. Jadi ini ini agak hang. Loh. Ya, jadi kita tidak menuliskan waktu P sama dengan 10 detik. Tetapi E sama dengan 10 detik ya. 10 detik, 10. Nah, perhatikan di sini W-nya ini di garis miring tadi ya. Terus T-nya juga di huruf miring maksud saya, huruf miring. Jadi pakai bahasa asing memang singkatannya. Jika dipanjangkan barulah terjemahan jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi misalnya waktunya 10 detik. Itu dalam kalimat ya pakai waktu, jangan pakai time misalnya gitu kan. Tentang konsentrasi sedikit. Oh ya, ini jadi selalu ada satu lagi yang perlu disebutkan di sini adalah ini. Nah, kalau satuan disingkat pakai satuannya second, tapi dipanjangin jangan disebut 10 sekon gitu ya. 10 itu ya 10 detik tetap, tapi singkatannya pakai bahasa asing ya.
Nah, tentang konsentrasi, buku Brady Kejuaraan Chemistry juga tidak konsisten, tapi konsisten itu sebetulnya penting ya. Jadi sampai dengan hukum Henry masih menggunakan lambang C untuk molar. Tapi pas masuk koligatif digunakan M kecil, M besar untuk molar. Sebagai besaran loh ya, bukan satuan. Kalau satuan ya jelas M besar. Sebagai besaran, oke, M besar. Jadi selevel Brady pun tidak konsisten. Tapi saya lebih condong untuk kenapa kok harus tidak konsisten. Pakai C saja gitu ya. Jadi makanya saya bilang konsentrasi itu masih dimaafkan lah, khusus konsentrasi saja. Tapi jangan pakai untuk G sama dan sekian G, mol sama dan sekian mol. Aneh sekali. Terus sebetulnya detik pakai tanda petik ya, nggak usah lah, ini namanya bahasa kita ya. Jadi kita percaya diri lah menggunakan dalam kalimat ya ini. Jangan akhirnya kita sudah ada bahasa kita, kenapa harus pakai bahasa asing gitu ya. Kecuali kalau bahasa kita masih miskin dalam beberapa hal tertentu, ya kita serap dari bahasa asing. Nah, laju reaksi ini ada yang menarik. Kecepatan, velocity ya, lambangnya adalah E ya. Speed, laju, speed, itu satuannya, lambangnya, lambangnya saya tidak tahu kalau laju apa ya. Kadang-kadang tetap V, cuma dalam konteksnya saja. Kalau cuma besar nilainya saja, akhirnya disebut speed dalam kalimat ya. Tapi ada juga laju reaksi, rate. Itu lambangnya adalah R ya. Jadi yang dipilih oleh kimiawan adalah lambang ini. Jadi jangan lagi untuk laju reaksi pakai V. Kenapa coba? Sebabnya adalah kecepatan adalah ya kadang-kadang V, kadang-kadang R. Tapi saya rekomendasikan konsisten R. Ya, jadi dikasih tahu saja kalau di kelas ya di buku namanya V gitu kan ya, pakai R saja. Gitu ya. Tapi tetap dikasih supaya tahu, diberitahu juga di buku itu sih. Kenapa? Karena kecepatan itu vektor, ada nilai, ada arah. Kalau laju itu nilai saja, tidak ada arahnya. Bukan tidak ada arahnya nih, perhatikan. Speed dengan rate bedanya adalah kalau speed itu adalah kita hanya memperhatikan nilainya, tapi bukan berarti tidak punya arah. Ada arahnya, tapi arahnya tidak menjadi perhatian kita. Contohnya speedometer. Di mobil ada speedometer menunjukkan kecepatan 80 km per jam. Alat itu tidak peduli dengan arah. Bukan berarti mobil itu tidak punya arah, gitu kan? Jadi speed itu cuma sekedar menekankan nilainya, walaupun arahnya sebetulnya ada. Sedangkan rate memang tidak punya arah. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu kaya jadinya ya. Ada besaran skalar. Ada yang memang besaran skalar seperti rate, ada juga yang speed itu skalar memang dia, tapi bukan tidak punya arah sebetulnya. Gitu ya. Oke. Nah, saya anjurkan Nah, makanya kalau untuk menunjukkan massa dengan molalitas untuk Bu Yunita, makanya massa pakai M kecil, molalitas pakai C. Atau pakai C, subskripnya pakai M kecil untuk menekankan itu molalitas ya. CM. Jadi C besar lalu M kecil. Iya, seperti itu ya. Jadi itu adalah konsentrasi molal. Bukunya memang harus direvisi Bu Ida memang. Cuma siapa yang merevisi itu? Yang merevisinya masih banyak yang tidak memperhatikan ini juga. Coba nanti ya memang akhirnya lewat HKI harus ada usaha untuk menstandarkannya. Nah,
kita pindah ke sini dulu. Ini nanti yang ini nanti saya dipindah ke itu, tapi karena perlu waktu untuk pindah papan tulis ya. Kita masuk ke rumus dulu. Rumus kimia. Rumus kimia adalah suatu cara untuk menggambarkan atom-atom penyusun suatu molekul atau spesies kimia. Nah, ini kadang-kadang sekarang chemical species itu mulai sering digunakan ya, untuk mengganti molekul supaya lebih umum ya. Nah, Bu Yesi ngasih informasi buku lama malah ada yang sudah menggunakan C, laju reaksi R. Bagus sebetulnya ya. Nah, spesies kimia itu digunakan untuk bukan hanya molekul tapi juga bisa ion. Bisa juga NaCl. NaCl itu molekul atau bukan? NaCl itu molekul atau bukan? Coba tulis, molekul atau bukan? Bukan ya. Dan NaCl itu rumus molekul garam dapur atau bukan? Saya tidak tanya tadi. NaCl itu rumus molekul garam dapur, bukan. Nah, Bu Zia bilang iya, bukan Bu. Bukan rumus molekul, rumus empiris. Kenapa? Karena beda dengan HCl. HCl itu kalau saya tulis H, lalu Cl di kanannya, H-nya lagi Cl, HCl, HCl, misalnya berulang-ulang ya. HCl, jarak HCl dengan ClH beda, karena ClH itu antar molekul, HCl dalam molekul lebih pendek. Jadi beda-beda. Jadi ada satuan-satuan HCl yang disebut molekul. Sedangkan NaCl, 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 NaCl kita tulis ya. Dari Na ke Cl dengan dari Cl ke Na, dari Na ke Cl lagi, lalu Cl ke Na lagi, jaraknya semua sama. Jadi sebetulnya itu nyambungnya tidak bisa kita bedakan mana satuan molekulnya. Jadi dia suatu struktur yang berulang. Tidak ada satuan molekul. Makanya kalau misalnya dia berulang sampai 1.000.000 buah, ya mestinya rumusnya Na 1.000.000, Cl 1.000.000. Tapi akhirnya khusus senyawa ion kan kita sepakat tidak pakai cara itu. Akhirnya NaCl saja. Jadi NaCl adalah rumus empiris. Nah, itu yang penting sekali. Ya, jadi penting untuk memberitahu, untuk ditekankan bahwa semua rumus kimia senyawa ion, ingat rumus kimia adalah yang lebih umum ya. Rumus kimia terdiri atas rumus molekul, rumus empiris, rumus struktur. Ketiganya namanya rumus kimia ya. Semua rumus kimia senyawa ion adalah rumus empiris, bukan rumus molekul ya. Nah, rumus struktur tahulah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sekalian mencoba menuliskan rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur asam asetat. Ya, coba tolong ditulis di kertas lembar, pasti bisa ya. Nah, sekarang kita ke halaman berikut dulu. Ya, nanti ingatkan saya kalau saya lupa membahas tentang ini tadi, rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur asam asetat. Sekarang kita aturan penulisan rumus kimia. Jadi rumus kimia dengan rumus matematik. Oh iya, ada pertanyaan yang bagus dari Bu Fitri. C nanti ketukar dengan C kapasitas kalor, dengan C konsentrasi. Mustahil lah ketukar. Karena semuanya kan dalam konteksnya. Ya, sama saja seperti di fisika ada W, itu adalah usaha, dengan W gaya berat. Gaya berat W sama dengan F kali S. Lambangnya sama-sama W, yang nggak masalah. Kita akan mengenalinya lewat konteksnya ya, konteks pembahas kita sedang membahas apa. Itu tidak masalah karena huruf cuma ada 26, sedangkan konsep itu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu malah. Konsep besaran-besaran itu sampai puluhan ribu besaran ya. Padahal huruf cuma 26. Jadi pasti ada yang sama. Ya. Oke. Senyawa ion harus positif dulu ditulis baru negatif ya. Kita tahu lah kalau ini ya. Misalnya KCl, H2SO4 dan lain-lainnya. Ini berarti harus ini gimana ya untuk menjadi subscript. Iyalah ini mestinya subscript. Ada di sini ada fasilitas subscript.
subscribe. Sekali klik langsung subscribe. Adanya di sini. Format karakter. Lalu position. Ini subscribe ya. Tidak bisa ada cara cepatnya ya. Oke lah. Nah, itu senyawa ion. Kalau senyawa kovalen, kita menyebutnya bukan positif negatif, tapi elektropositif, baru yang elektronegatif ya. Jadi senyawa kovalen adalah elektropositif lalu elektronegatif. Lalu berikutnya asam. Atom H yang bersifat asam itu ditulis di depan ya. Misalnya contohnya H2SO4, KNO3. Tadi itu semua subskrip ya angkanya ya. H2CO3 dan lain-lain. HCN. Kekecualian senyawa karbon. Ini saya perlu memberitahu misalnya senyawa C2 ya, kalau hidrida bukan asam ya. Hidrida di belakang betul, tapi H-nya itu bukan sebagai ion positif kan, kalau asam ion positif. Hidrida itu hanya H negatif. Jadi makanya di belakang sesuai aturan ini. Ya, kalau hidrida sesuai aturan ini. Jadi ini bisa kita tulis NaH misalnya ya. Nah, Bu Ida nanti kita bahas itu ya. Sesuai dengan pertanyaan yang ini tadi ya. Nah, jadi sebetulnya misal saja C2H H6. Sebetulnya mana yang lebih elektropositif? Kan H lebih elektropositif. Tapi khusus untuk senyawa karbon C duluan. Walaupun H lebih elektropositif, jadi bukan H6 C2 ya. Ada kekecualian lagi untuk senyawa hidrogen dari hidrogen ya. H3, N2H4 dan sebagainya. Ya. Itu padahal H lebih positif. Ya. H lebih positif. Untuk Ronald Vendra tadi nanya mana yang benar, dua-duanya salah. Nanti kita bahas, dua-duanya salah. Nah, C2H6 bisa juga C2H6 misalnya NO2 misalnya. Ya. Perhatikan di sini sisanya ini sesuai urutan memang karena N lebih elektropositif dibanding O yang elektronegatif. Dan keduanya N maupun O lebih elektronegatif dari CH. Jadi kekecualiannya cuma pada CH-nya saja. Ya. Pada CH-nya saja. Kekecualiannya hanya pada CH. Yang lain tetap sesuai. Yaitu elektropositif di depan, elektronegatif di belakang. H2SO4 misalnya. Ini kan, ini paling elektropositif, lalu ini, terakhir ini. Masih sesuai, walaupun untuk asam ada aturan tersendiri, H-nya harus di depan. Nah, sekarang berikutnya, rumus struktur, peristilahan kimia, oke. Masuk ke peristilahan kimia. Nanti yang ini kita bahas ya, dipakai itu terpisah ya. Sekarang kita masuk peristilahan kimia. Pusat bahasa bekerja dengan masyarakat keilmuan, telah atau masyarakat ilmiah, ini mungkin lebih enak, lebih biasa kita menggunakan istilah itu ya. Telah membuat kesepakatan tentang peristilahan sains. Jadi sains itu maksudnya fisika, kimia, dan ya biologi. Nah, kesepakatan itu dimuat dalam kamus bidang tertentu juga dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya anjurkan untuk mendownload ya KBBI untuk selalu kalau ragu-ragu tentang istilah cari di situ. Ada download gratis itu.
Untuk yang belum tercantum, untuk istilah yang belum tercantum dalam KBBI, gunakan panduan pembentukan istilah untuk membentuknya. Ya. Tapi di atas semuanya, prinsip yang empat berdasar adalah konsistensi. Itu ya. Nanti ini ada aturan-aturan untuk ini sudah tadi ya. Nah ini ada aturan-aturan tentang peristilaan. Tapi sebelum kita masuk ke detail tentang peristilaan kimia, kita balik ke sini dulu ya. Oke. Nah, jadi tadi tulisan pertanyaan tentang CH3CONA atau NaCH3COA, mana yang benar? Dua-duanya salah. Ya. Ya, akhirnya untuk NaCl tadi kita sebut sebagai rumus empirik ya. Sebagai rumus empirik. Oke, kita lihat sekarang. Bagaimana rumus struktur CH3COH? C, Bapak Ibu sekalian kan sudah menuliskannya ya. Itu kan, ini disebut sebagai rumus struktur. Oke. Lalu, rumus struktur yang ini disebut rumus struktur. Ada yang disebut condensed structural formula. Rumus struktur yang disederhanakan, yaitu apa? Sembunyikan ikatan dengan H. Kenapa? Karena dengan H udah pasti tunggal. Ya, kita bisa, ini maksudnya condensed structural formula atau rumus struktur yang disederhanakan. Itu caranya adalah ini, ya. Jadi C dengan H disembunyikan jadi CH3. Strip tetap ada, ini tetap ada, ini tetap ada. Ininya yang disembunyikan. Jadi yang disembunyikan hanya ikatan dengan H ya. Itu disebut rumus struktur yang disederhanakan. Sekarang rumus molekul. Rumus molekul, saya ingin beritahu nih. Di Singapura saya kebetulan waktu itu ada seminar atau apa di Singapura, menempatkan ke toko buku, saya beli, penasaran nih, beli 3 buku. 3 buku SMA di sana. Tebal-tebal ya, lebih tebal dari buku kita biasanya ya. Oke. Nah, rumus saya buka itunya, bukunya, lalu saya lihat di indeksnya. Saya cari acetic acid ya, asam asetat. Suara saya masih putus-putus atau sudah cukup jelas? Tolong ditulis di situ, di chat. Oke, ada yang bilang tidak, yang jelas. Oke, jadi tergantung sedang masalah atau enggak di situ ya. Oke, jadi saya lihat acetic acid ternyata ketiga buku itu konsisten. Ini rumus molekul. Tidak ada yang menulis ya dalam bab asam basa, dalam bab apa, menuliskan rumus molekulnya katanya adalah HC2H3O2. Konsisten. Ya. Artinya H yang asam cuma satu, yaitu ini. Sisanya C-nya 2, H-nya 3, O-nya 2. Ya. Kenapa bisa jadi rumus molekul di Indonesia berjamaah salah se-Indonesia? Semuanya menjadi CH3COOH.
Padahal guru sedunia bukan, buku sedunia itu pakai HC2H3O2. Termasuk di Australia, saya studinya di sana dulu waktu S3. Saya lihat rumus asam asetat itu juga HC2H3O2. Ya, jadi konsisten. Mulai dengan H plus dulu, depan. Lalu ini penyimpangan kan? Karena mestinya H lebih elektropositif dari C, tapi khusus senyawa karbon C dulu baru H. Tapi ini yang paling elektronegatif. Ya, si oksigen di paling akhir, cocok. Ya. Jadi itulah rumus molekul. Ya, mulai sekarang jangan bilang rumus molekul asam asetat CH3COA, tapi rumus kimia asam asetat boleh. Karena rumus kimia lebih general kan. Kalau rumus molekul ada tata aturannya. Ya, termasuk dalam reaksi. Jadi kita menuliskannya misalnya reaksi dengan NaOH jadinya HC2H3O2 Aki misalnya ya, tambah NaOH Aki menjadi NaC2H3O2 Aki tambah H2O L. Ingat, pelarut itu selalu L lambangnya, bukan Aki. Kalau di PubChem itu rumus kimia, chemical formula, bukan molecular formula. Molekular, atau kalau masih disebut molecular formula ya salah. Dia salah, tidak sesuai IUPAC. Coba dicek. Mungkin disebutnya chemical formula. Kalau chemical formula, ingat tadi rumus kimia ada 3 macam. Rumus molekul, rumus empiris, rumus struktur. Nah, ini namanya rumus struktur. Yang ini. Ya. Yang apa? CH3COH itu adalah rumus struktur. Jadi apa namanya nih? Rumus struktur yang disederhanakan. Tapi jangan rumus struktur yang disederhanakan, karena kalau rumus struktur yang disederhanakan adalah yang ini. Ya. Jadi kalau CH3COH kita bisa kita bilang rumus struktur yang disederhanakan lagi. Double sederhanakan ya. Itu adalah asam asetat. Ada yang sudah sesuai, misalnya ada asam karboksilat yang lain yang rumusnya ini. Kan tidak ditulis COH. Yang ini malah benar. Walaupun COH tidak ditulis COH. Tapi H2C2O4 asam oksalat. COH-nya nggak muncul sama sekali. Istilah ini muncul hanya sebagai rumus struktur COH. Ya. Kalau itu adalah rumus molekul, kalau CH3COH betul rumus molekul, mulai sekarang hidrogen peroksida rumusnya ya H2OO mestinya ya. Karena double O itu kan ditulis OO. Jadi H2OO gitu ya, bukan H2O2. Jadi reaksi asam asetat memang begini. Tapi boleh, bukan salah ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan CH3COH tambah NaOH, tapi ya supaya si muridnya bingung ya. Karena ada OH di belakang kok asam gitu kan. Ini NO tambah. Bukan salah. Itu boleh pakai rumus struktur, tapi sekali lagi ini tidak disiplin karena yang lain sesuai aturan, ini tidak sesuai aturan rumus molekul. Itu saja, tapi boleh. Kenapa? Karena kan boleh-boleh saja kita gunakan rumus kimia. Jadi di sini ini boleh sepanjang, nah ini saya ingin tekankan ini. Panjang apa? Ini boleh sepanjang kita tidak bilang yang ininya adalah rumus molekul asam asetat. Ya. Ya, di buku Brede HC2H3O2 iya. Yang di mana-mana H2C2H3O2.
kan ya. Ini ya tidak disiplin aja, karena ya betul tidak disiplin, karena dalam penulisan yang lain, kalau dalam penulisan lain misalnya kita contoh lain, H2SO4 tambah NaOH ya, menjadi Na2SO4 tambah H2O ya. Lalu kita tulis gini, menjadi H2O ya. Ya sudah, tidak akan disalahkan kalau kita bilang saya tidak pakai rumus molekul di situ, saya pakai rumus struktur yang disederhanakan. Karena asam asetat, asam sulfat itu gini, O2 S OH 2 kali. Ya, ini OH-nya kan 2 kali. Gitu. Jadi memang tapi ya orang kan tidak biasa menulis begitu ya. Pernah memang saya mengajar di tingkat pertama di ITB, saya ngajar ada yang protes, Pak saya lebih setuju guru saya, karena kalau CH3COH ini kan H-nya benar terikat pada O. Kalau ditulis HC2H3O2 kan seolah-olah H terikat pada C. Jadi ini lebih tepat karena sesuai struktur. Kalau yang ini tidak, apa jawab saya? Oke. Ginilah, oke, kamu ikuti guru kamu ya. Jadi mulai sekarang kamu nulis asam sulfat begini saja. Jangan nulis H2SO4. Karena kalau nulis H2SO4 kan H tidak terikat pada S. Ngaco kan? Hanya kan terikat pada O, makanya nulisnya begini. Jadi mulai sekarang kamu nulis ini. Tapi ya diketawain gitu kan. Mulai sekarang nulis yang saya kotakin itu gitu kan. Ya, SO itu memang ikatan kovalen koordinasi. Oh, kovalen koordinasi itu masih, oh ininya, ini di sini. Ya, ikatan ininya apakah begini atau gitu. Nanti aja lah waktu kita bahas ikatan kimia lah. Yang benar ini. Ya. Jadi pengajaran di sekolah tentang kovalen koordinasi itu keliru, bukan keliru. Benar. Nanti kalau sempat kita singgung ya. Ini apakah rangkap di sini atau tunggal ketika kovalen koordinasi. Nanti kita lihat ya. Kita bahas sedikit. Oke, jadi itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Mulai sekarang rumus molekul asam asetat adalah H2H3O2. Itu sudah kesalahan berjamaah. Ya. Berjamaah, kesalahan nasional. Kalau HNO3 betul tentu. Jadi ini yang ini bukan rumus molekul, ini salah ya. Yang apa? Yang benar adalah ini kan. HNO3 maksudnya HNO3 sebagai apa Pak tadi Pak Ahmad? HNO3 dalam rumus strukturnya gitu. Ya, kalau dalam penulisan tetap HNO3 betul ya. HNO3, H2SO4 semua betul ya. Cuma CH3COH aja yang ngaco. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga tadi karboksilat yang lain. Misalnya saja CH3, CH2, COOH. Ya, penulisannya menjadi H, C3, H5, O2. Ini ya. Rumus molekul. Ya. Tadi asetat. Balik lagi ke asam asetat. Rumus molekul, rumus empiris, rumus struktur ya. Rumus molekulnya H, C2, H3O2 tadi ya. Rumus empirisnya CH2O. Ya, rumus empiris
sulit karena ada H yang asam, ada yang tidak, jadi kita tulis, tidak usah dipisahkan H asamnya di depan, ya. Jadi pertanyaan Bu Yolanda itu, kenapa tidak C2H4O2? Itu kalau kita bagi dua, itu semuanya jadi CH2O, penulisannya seperti itu. Tapi ketika sebagai asam, karena dia bersifat asam, maka kita harus ikutin aturan penulisan asam. Coba dicek deh di berbagai literatur. Atau yang lebih gampang adalah kalau kebetulan jalan-jalan ke luar negeri kemanapun, sempatkan ke toko buku, beli buku SMA, cari acetic acid. Konsisten kok. Selalu H, C2, H3, 2. Tapi rumus empiris memang seperti yang dikatakan Bu Yolanda itu, akhirnya balik lagi ke aturan kimia organik. Tulis CH2O, jadinya rumus struktur baru yang tadi itu. Apa? COOH, ya. Dan seterusnya. Oke, nah berikutnya ada lagi ya, hidrida berbeda tentunya ya, karena hidrida itu hanya negatif memang. Sekarang berikutnya mengenai istilah yang tadi sudah saya sebutkan, pakai apa namanya, KBBI dan sebagainya. Sekarang kita lihat salah satu istilah yang menarik. Kalau saya di KBBI, kalau saya cari kata bilangan, tidak ada. Karena KBBI tidak memuat kata turunan, yang ada kata dasar, jadi yang ada adalah bilang. Tapi di dalamnya ada an, gitu kan ya, bilangan, terus bla bla bla, lalu nanti untuk di bawah bilangan ada bilangan kuantum, ya, ada bilangan gelombang. Ini bahasa Inggrisnya apa? Ini quantum number. Ini wave number. Ya. Bilangan kuantum, bilangan gelombang. Ada, kita kenal juga dalam fisika, dalam kimia ya. Dalam kimia. Ada kata-kata bilangan yang lain. Bilangan oksidasi. Ya. Selain bilangan kuantum ada istilah bilangan oksidasi. Tapi ada atomic number yang diterjemahkan sebagai nomor atom. Lalu mass number yang diterjemahkan sebagai nomor massa. Perhatikan. Kalau kita lihat terus bilangan oktan number, ya. Oktan number, bilangan oktan. Tidak pernah disebut nomor oktan. Kadang-kadang disebut angka oktan. Avogadro number, ya. Avogadro number jadi bilangan Avogadro. Perhatikan, kata bilangan jauh lebih sering digunakan sebagai terjemahan dari number. Ya. Jadi kata number, terjemahan hampir dalam berbagai kasus. Semua kasus selalu number diterjemahkan sebagai bilangan, termasuk dalam matematika. Ini kan dalam kimia, ya. Dalam matematika. Apa dalam matematika misalnya? Full number. Bahasa Indonesianya. Full number. The oxidation number, Pak Ito, betul kan ya? Bukan real number kalau bilangan real, bilangan bulat, iya. Tapi bilangan real termasuk, iya, bilangan irrational number dan sebagainya. Bilangan semua. Cuma ini aja ngacon. Tahun 70-an
Semua sudah sepakat itu bilangan atom dan bilangan massa. Ketika saya tahun 70-an kuliah belajar di SMA 76, 77, 78, termasuk kakak kelas saya semua, di sekolah saya minimal itu bilangan atom, bilangan massa. Entah kenapa belakangan belum lahir ya pada saat itu. Belakangan kok mungkin Puskur itu pusat kurikulum sempat mengundang seorang kimia doktor baru pulang dari luar negeri jadi penasehat di pusat kurikulum, lalu dia ngelihat atomic number, kok namanya bilangan, kok nggak enak, ganti nomor. Akhirnya jadi nomor atom, nomor massa di kurikulum. Ya. Tapi dia tidak melihat. Kalau dia mengusulkan itu, mestinya dia bilang, ganti bilangan oksidasi jadi nomor oksidasi, gitu mestinya kan. Ganti itu bilangan bulat menjadi nomor bulat. Gitu kan, polisi katanya. Nomor bulat, nomor apa lagi? Nomor nyata, nomor bulat, nomor nyata, nomor irasional, nomor rasional. Malah ngerusak semua, ya kan? Daripada ngerusak macam-macam, kembalikan ini. Ya. Kembalikan ke masa tahun 70-an. Ganti jadi bilangan atom dan bilangan massa. Ya, aneh memang di awal-awal, tapi dengan berjalannya waktu kan masalahnya bukan masalah untuk bahasa, ingat, untuk istilah. Bukan enak terdengar atau tidak, tapi konsisten atau tidak. Karena masalah enak didengar, nanti 10 tahun kemudian semuanya jadi enak didengar kok. Itu cuma masalah kita tidak biasa saja. Iya memang kayak Bu Desi memang karena tidak biasa, tapi akhirnya nanti akan biasa. Jadi sebetulnya kalau kita mau melakukan perubahan, daripada nunggu nanti berubah sendiri atau makin ngaco nanti yang kemana-mana jadi ngaco, lebih baik kita mulai saja, paksakan ke diri sendiri ya. Oke. Terus apa lagi tadi yang belum kita ya tadi peristilahan kimia tadi ya, sudah mengenai nomor sudah ya selesai. Sekarang berikutnya tadi ada soal kemolaran atau moralitas. Moralitas ya, bukan moralitas tentu ya. Jadi nah Bu Marlis nih katanya dulu belajarnya bilangan massa. Itu tahun berapa Bu? Belajar bilangan massa itu. Jadi saya bilangan, jadi bagi saya bilangan ya biasa saja. Tapi untuk yang lahir belakangan, ya aneh memang. Sudah kenalnya nomor. Kalau buku luar negeri kan ya atomic number dengan mass number. Iya kan. Cuma masalahnya number diterjemahkan sebagai apa gitu kan. Coba wave number, bilangan gelombang. Tidak ada yang menyebut, tidak pernah seorang pun menyebutnya sebagai nomor gelombang. Namanya bilangan gelombang. Ya. Yang namanya. Oke, sekarang selanjutnya. Tentang ini, ada yang penting di sini. Jika akar katanya sudah diserap dalam bahasa Indonesia, ini aturan penting di dalam panduan pembentukan istilah. Maka kata turunannya menggunakan imbuhan Indonesia. Imbuhan itu maksudnya awalan, akhiran gitu ya. Imbuhan Indonesia. Contoh, apakah molar sudah jadi kata Indonesia? Sudah.
ya kan? Maka molar itu sudah diserap dalam bahasa. Maka molarity ditambahkannya menjadi kemolaran karena harus pakai imbuhan Indonesia. Itu tertulis jelas dalam panduan pembentukan istilah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa. Ya. Terus ya ada yang mengusulkan untuk membahas ini. Nanti kita bahas. Oke, Pak Rusli. Jadi di di KBBI itu ada tulisan molaritas. Artinya apa? Itu kan Kim, disebut Kim, ada tulisan Kim. Artinya itu diusulkan oleh sekelompok ilmuwan kimia yang diundang untuk menyepakati bahasa Indonesia dari istilah asing. Artinya apa? Dia tidak memperhatikan panduan pembentukan istilah, itu saja. Ya. Jadi mestinya kemolaran. Tapi di situ molaritas, tapi di akhir ada disebut kemolaran. Jadi masih dianggap molaritas itu adalah sinonim dari kemolaran. Jadi Pak Rusli menunjukkan bahwa dalam KBI dua-duanya masih ditulis. Ya, saya lebih condong suatu saat molaritas menyatu supaya kita konsisten dengan panduan. Ya. Contoh lain apa ya, yang sudah diserap kata dasarnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari misalnya dokter, iya, dokter itu kan bahasa Belanda juga dokter, ya. Dokter sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana? Kalau activity, Pak? Kalau activity keaktifan. Activation, pengaktifan. Karena aktif sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi energi pengaktifan atau energi aktivasi. Energi pengaktifan. Ya. Jadi karena aktif sudah bahasa Indonesia. Kecuali kalau university, universe bahasa Indonesia bukan. Bukan kan? Universe bukan bahasa Indonesia. Sehingga university itu diperlakukan bukan sebagai suatu akar kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia lalu dikasih akhiran T. Makanya bukan keuniversan, tapi universitas. Jelas bedanya. Ya. Jadi bedanya adalah kalau akar katanya tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka kata turunannya diserap sebagai kata utuh. Ya, tidak pakai imbuhan Indonesia sebagai seutuhnya kata utuh dialih bahasakan gitu kan, ya. Tapi kalau katanya sudah, maka kata turunannya pakai awalan akhiran Indonesia. Jawabannya mestinya kemolaran jadinya, ya. Mana jadi kemolaran jawabannya. Normalitas mestinya kenormalan, ya. Ya. Kenormalan. Aneh memang, ya udah, memang terima saja aneh memang. Tapi ya aturannya begitu, lama-lama biasa. Ya. Contoh lain apa? Elektron negatif. Sudah jadi bahasa Indonesia belum? Sudah kan? Zat fluor lebih elektronegatif dari klor. Sudah bahasa Indonesia. Maka bukan elektronegativitas, tapi ke elektronegatifan. Ya. Sekarang saya coba cari di ya, jadi memang elektronegatifan. Saya coba tunjukkan nih, ya, saya beri contoh bagaimana komunitas kita sudah mengikuti atau tidak mengikuti itu aturan. Sekarang kita lihat, saya mencari misalnya di internet elektronegativitas, ya, dari electronegativity, ya, electronegativity.
Jadi elektronegativitas ditemukan 29.900 ya, 29.900. Coba saya catat di sini sebentar ya. Jadi pencarian Google ya. Tadi apa? Elektronegativitas itu ternyata ditemukan tadi berapa saya bilang 29.900 ya. Terus kalau ke elektronegatifan cari berapa jumlahnya ke elektronegatifan dihasilkan 73.500. Jadi lebih banyak yang menggunakan ke elektronegatifan tapi daripada elektronegativitas. Yang kedua sekarang ini 29.900 banding 77.500. Kita lihat energi aktivasi. Kita lihat energi aktivasi, berapa orang yang menggunakan energi aktivasi. Itu 82.300 orang, 82.300 hasil pencarian. Kalau energi aktifan ini saya cari kalah ini 22.600. Apalagi tadi kemolaran ya, molaritas. Kita cari 134.000, sedangkan kemolaran 42.700, kalah kemolaran masih. Terus apalagi misalnya molalan ya, molalitas. Kita lihat molalitas 51.600. Kalau kemolalan mencarinya 22.400. Oke, dua-duanya masih dipakai. Apalagi bisa disebutkan, coba ditulis di chat. Apalagi yang energi ionisasi ya, ionisasi dengan pengionan. Wah, pengionan sangat jarang masih ya, sangat jarang. Ini ionisasi 530.000, ionisasi 530.000. Ini belum tidak kelihatan ya pencariannya di sana. Kalau pengionan pasti sangat jarang. Beberapa memang tidak biasa, jadi kita memang tidak konsisten. Oh, masih cukup banyak pengionan, tapi kalah. Ionan dipakai sebanyak 112.000. Oke, nanti saya tunjukkan hasilnya ya. Oke, selanjutnya jadi akar katanya. Jadi ada yang bertanya kemarin, Pak gimana dengan ini aturan pertama ya. Aturan kedua sekarang. Aturan kedua ya. Kata benda dengan kata sifat kalau ini diserap kata bendanya dari bahasa Inggris misalnya, maka kata sifatnya mengikuti kata benda itu. Tidak perlu kita lupa pakai kata sifat. Apa? Karena jika kata bendanya sudah diserap, ya, maka kata sifat mengikuti kata benda. Contoh, kata sifatnya osmotik. Kata sifatnya kata bendanya osmosis.
sebagai proses ya, tapi proses sebagai kata benda ya, osmosis, tapi kata sifatnya osmotic. Osmotic pressure, tapi prosesnya disebut osmosis. Apa yang kita pakai? Karena osmosisnya sudah diserap sebagai kata benda, maka kata sifatnya tetap pakai kata benda itu. Jadi tekanan osmosis, bukan tekanan osmotik. Contoh lain, atom sudah diserap dalam bahasa Indonesia sudah, molekul dari molekul sudah. Terus jadi saya tulisnya ya, atom, molekul, struktur ya, dengan osmosis. Ini semua keempat-empatnya adalah kata benda ya, sudah diserap. Maka biologi molekuler atau biologi molekul, biologi molekul, walaupun sebetulnya di situ maksudnya kata sifat molekular, jadi molekuler bahasa Indonesia, biologi molekul, karena kata bendanya sudah diserap ya. Contoh, gas di atomic gas, terjemahannya apa? Gas di atom, bukan gas di atomik ya, gas di atom. Kadang-kadang orang kimia itu suka tidak mikir, ngotot biologi kata sifat Pak. Jadi misalnya kimia komputasi kan computational chemistry, mestinya kimia komputasional. Biologi molekul kan kata sifat Pak, mestinya biologi molekuler. Oke, kalau gitu mulai sekarang molecular mass kamu pakai istilahnya massa molekuler, jangan pakai massa molekul lagi. Atomic mass itu terjemahkan menjadi massa atomik, jangan massa atom lagi. Atomic structure terjemahkan menjadi struktur atomik, jangan pakai struktur atom lagi. Apalagi molecular structure, jadikan struktur molekuler, jangan struktur molekul lagi. Molecular mass, massa molekuler. Molekular molekuler yang umum kita sudah gunakan, struktur molekul, massa molekul, apalah ya, molekuler. Ya akhirnya kan kita selama ini sudah pakai molekul untuk molekuler sebetulnya. Molecular mass misalnya, massa molekul kita nyebutnya. Massa molekul relatif. Bahasa Inggrisnya apa coba? Relatif molecular mass. Kita tidak bilang massa molekuler relatif. Ya, tapi pas biologi molekuler, ngotot biologi molekuler. Kadang-kadang kita suka tidak lihat bahwa kita sudah melakukan hal ini gitu ya. Misalnya structural formula. Terjemahannya rumus struktur, bukan rumus struktural. Ya. Jadi intinya begitu. Jadi ini, maka kata sifatnya juga ini. Tidak usah pakai akhiran ik, akhiran r, akhiran macam al yang sering. Ya. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal pembedaan itu. Misalnya contoh, panas mengalir dari suhu benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Panas mengalir, itu panas sebagai kata, coba tulis itu panas sebagai kata apa? Kalau panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah, itu panas sebagai kata, coba dituliskan, panas sebagai kata apa? Benda kan? Iya betul. Ya. Contoh, benda A lebih panas dari benda B. Karena yang benda A 100 derajat, benda B 0 derajat, benda A lebih panas dari benda B. Panas itu kata sifat kan ya. Jadi kata benda dan kata sifat dalam bahasa Indonesia itu orang tidak mengenal bahwa ketika menjadi kata sifat harus kasih akhiran IC, AL, atau AR, atau ARY. Ya, kayak binary dan sebagainya. Ya. Jadi ini dua yang penting ya. Dua aturan yang penting untuk menjadi landasan kita untuk memilih
istilah apa yang benar. Sekarang kita balik lagi ke oke, kita balik lagi ke sini. Oh iya, mengenai natrium dan sebagainya. Tolong dimatikan mikrofonnya hidup ini. Terus Bu Tri Fitriani videonya dimatikan bisa nggak, supaya yang jauh-jauh nih agak tidak jelas mendengar suara saya. Itu karena ada video sebetulnya penyebabnya. Video paling nguras bandwidth. Oke, sekarang kita lihat lagi. Sekarang mengenai penulisan rumus kimia ya, tadi ini udah kita bahas, peristilan kimia ini kita sudah bahas ya. Jadi yang penting konsisten. Bukan, jadi walaupun ada di KBBI, akhirnya kita harus kritisi kalau tidak konsisten. Tidak sesuai dengan panduan, tidak konsisten dengan istilah lain. Misalnya tadi, nomor atom. Saya ingin beritahu bahwa KBBI memang memuat istilah nomor atom. Tapi dia memuat juga istilah bilangan kuantum, bilangan gelombang, bilangan oksidasi, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan nyata ya, dari real number ya. Itu semua ada di KBBI, tapi untuk atomic number jadi nomor atom. Nah itu kan walaupun sesuai KBBI, top paling atas adalah konsistensi. Baru KBBI, baru panduan, panduan dulu ya, baru KBBI. KBBI kan sudah panduan yang diterapkan, jadi panduan di atas KBBI mesti. Jadi paling atas adalah konsistensi. Kedua adalah panduan. Ketiga adalah yang masuk KBBI, karena KBBI itu yang memutuskan apa yang dimasukkan ke situ adalah manusia-manusia. Manusia-manusia itu bisa salah. Kita harus kritisi. Ya. Nah, ini sudah jadi, nah ini kita lihat sekarang polaritas kemolaran. Ternyata kemarin 85% memilih molaritas, hari ini 75% memilih molaritas. Yang benar adalah kemolaran, karena molar sudah bahasa Indonesia. Keelektronisme dan elektronegativitas. Kemarin yang bilang yang benar elektronegativitas. Nah, hari ini 51% bilang elektronegativitas. Artinya yang 49% bilang keelektronegatifan. Biologi molekuler dengan biologi molekul, yang benar biologi molekul. Yang setuju itu cuma 25% hari ini. 75% setuju biologi molekuler. Nah, yang 75% ini jadi harus mengganti istilah-istilahnya yang selama ini diajarkan ya. Masa molekul, mulai sekarang masa molekuler, misalnya gitu kan ya. Struktur molekul jadi struktur molekuler dan seterusnya. Ya, mestinya tidak begitu kan. Oke, jadi mulai sekarang biologi molekul namanya. Ya. Terus besi A 100 derajat ke besi B 0 derajat, keduanya kubus bermassa sama. Besi A mengandung kalor lebih banyak dari besi B. Nah ini sudah lumayan, 48% bilang ini benar. Memang salah ini. Mestinya besi A mengandung energi dalam yang lebih besar dari besi B. Jadi yang dikandung namanya energi dalam. Kalor itu bukan yang dikandung. Kalor itu yang berpindah. Jadi kalau besi A dengan besi E disentuhkan, barulah ada kalor berpindah dari A ke B. Saya sebutkan definisi kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah. Nah, berpindahnya harus digarisbawahi akibat perbedaan suhu. Energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Jadi kalau misalnya tidak pindah, namanya bukan kalor. Namanya energi dalam. Kalau pindah baru namanya kalor. Ya. Makanya ada rumus delta U, energi dalam, perubahan energi dalam, sama dengan Q plus W.
kalor yang berpindah ditambah W yang berpindah. Energi kalau kerja bukan usaha ya. Kasihan kalau usaha udah seharian penuh dorong itu, nanti guru fisikanya kasihan ya. Oke. Rumus alfa asam asetat ini salah ya, mestinya HC2H3O2. Nah ini kita lihat yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, ini untuk peristiwa ilmiah hasil serapan dari bahasa asing. Pertama, kata asing dengan imbuhan akhir, tapi akar katanya tidak diserap dalam bahasa Indonesia, menggunakan aturan alih bahasa berikut. Nah ini kemarin ada yang nanya, Pak, kok bukan paramagnet, kok paramagnetik? Karena kata dasar paramagnet itu tidak diserap dalam bahasa Indonesia. Kita menyerap cuma kata paramagnetiknya saja, itu sebagai kata utuh. Contoh lain, campuran binary mixer, kita pakai campuran biner. Nah dalam kasus ini akhiran R atau ARY itu jadi R, ini benar. Jadi tapi biologi molekuler salah. Ini benar, kenapa? Karena tidak ada akar katanya yang kita serap. Itu sebagai satu kata utuh kita serap. University, universe-nya kita tidak serap. Maka kita menjadikan kata utuh university jadi universitas. Bilingual, tidak ada bilingu misalnya sebagai kata dasarnya yang kita serap. Kita serapnya sebagai satu kata utuh, ya. Ya, ini yang pertama nih, aturan pertama. Bahwa kalau kita cermah ini tapi akar katanya tidak diserap, kita ada imbuhan akhir IC, AR, TY, AL ini, dan lain-lain. Ini banyak di panduan. Silahkan di download panduan pembentukan istilah, ada di internet. Nanti ini bukan cuma 4 ini ya, ada macam-macam. Dari semua contoh di atas tidak diserap akar katanya ya, misalnya universe tidak diserap. Oke, tapi ini yang kedua. Kata asing dengan imbuhan akhir tapi akar katanya sudah diserap ke dalam bahasa, maka terjemahannya menggunakan terjemahan akar katanya disertai imbuhan Indonesia. Ini penting. Elektronegatif kan sudah diterjemahkan. Maka elektronegativity, oke, menjadi ini. Ya. Polar sudah diterjemahkan. Maka molarity menjadi ini. Molal sudah diterjemahkan, maka molality jadi molalan. Bukan molalitas. Aktif sudah diterjemahkan, maka aktivasi energi pengaktifan. Activity coefficient, jadi koefisien keaktifan. Gitu ya. Atom fluor lebih elektronegatif dibanding atom fluor, ini sudah menjadi kata dasar yang disertakan. Jadi, nah ini aturan ketiga belum, ya nanti 1, 2 dulu ya, kita lihat hasil pencarian saya. Elektronegativitas di Google 29.900, keelektronikan 73.500. Nah, menarik ini. Yang ikut panduan sudah menang, tapi cuma sekali ini menangnya. Sisanya kalah, dia tuh jadi bawah-bawahnya tuh. Nah, guru kimia sekarang kita buat bahwa yang konsisten itu yang menang. Ini sudah menang nih, cuma ini aja yang menang. Ya. Tapi yang lain coba, energi aktivasi 82.000, yang pakai energi pengaktifan cuma 22.600, cuma seperempatnya, 4 lebih lah ya. Ini molaritas 134.000, yang pakai kemolaran 42.700. Ini per tanggal, nah ini saya tulis per tanggal berapa nih sekarang? 3 Mei ya. Oke. Ini masih sepertiganya yang benar. Sisanya masih ini. Molalitas, nah ini udah agak mending lah, bukan sepertiganya. Jadi ini sepertiga lebih ya. Kalau ini tiganya lah ya, sepertiga lebih jauh di atas sepertiga. Ionisasi dan ionan kalah jauh, ini seperempat, seperlima malah, hampir seperlima. Ya, jadi mestinya yang benar energi pengionan. Aneh memang, tapi ya yang aneh yang benar yang harus kita gunakan. Jadi guru kimia itu bisa menyumbang pada usaha untuk menguatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Ya. Kristalin kimia perlu dibangun di atas dasar konsistensi yang kuat
diikuti dengan kesungguhan untuk mengikuti rujukan antara lain. Nah ini nih kayaknya harus urutannya harus diubah. Kamus besarnya kita jadikan nomor 2. Jadi ini dulu yang lebih penting. Jadi maksudnya ini manusia yang buat, kalau keliru kita harus beri masukan kepada KBBI gitu. Ya, jadi mudah-mudahan nalarnya jalan ya. Nah ini contoh konkret. Oh ini yang nomor 3 belum ya tadi nomor 3. Tapi sebelum nomor 3 saya ingin mengenai ini tadi arsam penulisan rumus kimia. Di sini kayaknya langsung dari rumus kimia ada usulan tadi mengenai penamaan senyawa. Ya. Ini yang menarik, unsur dan senyawa. Kita break sebentar lagi azan ya, 5 menit paling. Indonesia sebetulnya mungkin yang Indonesia ya ini menjadi kalium kan ya. Bahasa Inggrisnya potasium. Contoh yang lebih menarik lagi adalah dalam bahasa Inggris Na2SO4 itu adalah sodium sulfide ya. Tapi H2SO4 namanya sulfuric acid. Tapi kita tidak menerjemahkannya menjadi natrium sulfat karena sodium sudah disebut tadi natrium ya, dan asam sulfurat. Nah, ini kan tidak konsisten juga. Orang Inggris ini tidak konsisten. Ini sulfat kalau sebagai garam sulfat. Ini maksudnya empat ya. Kalau sebagai garam namanya sulfat, tapi sebagai asam sulfurik beda kan? Mestinya kalau urutan IC kalau dalam kimia menjadi art. Contohnya nitric acid ya. Nitric acid di asam nitrat kan. Jadi ini IC itu jadi art khusus untuk kimia. Tapi tidaknya melainkan kita menggunakan ininya ini kan akhirnya ini natrium sulfat, yang ini asam sulfat. Nah, sangat konsisten. Jadi ini sudah sangat luar biasa nih. Kita tidak ikut Inggris untuk kimia. Ya, termasuk juga di dalamnya adalah contoh lain adalah HCl, NaCl. Ini kan sodium chloride. Ini HCl sebagai asam hidrochloric acid. Kita tidak menerjemahkannya menjadi natrium klorida dan asam hidroklorat. Asam hidroklorat, tapi asam klorida. Jadi dibuat nama Cl di sini sama-sama Cl dengan Cl di sini dibuat sama. Orang Indonesia ya. Jadi ini sudah luar biasa. Oke, sekarang yang nomor 3 terakhir yaitu yang sebentar. Ini yang 3. Jika kata bendanya udah ini tadi ya. Jadi yang nomor 1 itu tentang akhiran ik. Jadi ik, R menjadi R, I menjadi tas, A menjadi tetap A. Itu hanya kalau diserap sebagai utuh. Nah, makanya kemarin ada yang nanya pas saya bahas ini, Pak, kenapa pas bahas yang nomor 3 maksud saya? Kalau kata bendanya telah diserap dalam bahasa Indonesia, maka imbuhan yang mengubah bentuk katanya menjadi kata sifat tidak digunakan. Ya, yang digunakan adalah tetap kata bendanya. Contoh. Oh, ini satu contoh yang bisa menegaskan aturan ini. Kita
kita tidak memiliki pengubahan bentuk kata kalau kata benda berubah menurut perannya menjadi kata sifat. Sebagai contoh, panas berpindah, ini sudah kita bahas tadi ya. Sebagai kata benda bisa digunakan kalor. Ini khusus untuk panas yang tadi dipindahkan itu bisa pakai kalor ya. Jadi misalnya nih, atom, molekul, dan struktur. Satu lagi tadi apa ya? Atom, molekul, struktur dengan osmosis ya. Sudah diserap dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari structure osmosis ya. Karena itu atomik, molekular, struktural, osmotik diterjemahkan menjadi atom, molekul, struktur, osmosis. Atom molekuler, struktural, dan osmotik. Jadi jangan lagi pakai tekanan osmotik. Mulai sekarang jangan pakai tekanan osmotik. Beberapa buku masih pakai tekanan osmotik. Kita pakai tekanan ini ya iya betul ya, terjemahannya begitu. Karena kita sudah menerjemahkan ini menjadi osmosis. Ada yang bertanya kemarin, Pak, kan katanya kata sifat tidak dipakai bentuknya, balik ke kata benda. Kenapa kok kita pakai paramagnetik, diamagnetik? Ya, paramagnetik, diamagnetik karena kita tidak kenal paramagnet dengan diamagnet. Berbeda dengan tadi struktural, kita mengenal struktur. Maka strukturalnya tidak dipakai, kita pakai struktur. Kita tidak pakai molekular karena molekul sudah dikenal, jadi molekul saja, tidak pakai molekular. Jadi untuk kata sifat kita pakai balik ke kata bendanya. Tapi kalau paramagnetik tidak ada, paranormal iya ada, tapi paramagnet nggak ada. Maka paramagnetik itu sebagai kata utuh diterjemahkan, nggak apa-apa jadinya. Jadi diamagnetik dengan paramagnetik. Ya, ini contoh-contohnya. Yang berikut tidak dihilangkan nya karena diserap sebagai kata utuh. Ini